Cuy, lu tahu nggak? Kalau sebenarnya ada beberapa cerita yang nggak boleh diceritain sembarangan. Kayak lu pasti pernah nongkrong di warkop jam 2 pagi kan? Yang penjualnya tuh udah ngantuk. Dan temen lu tiba-tiba tuh nyeletuk kayak gini. Bro, lu pernah nggak sih lihat sesuatu yang bikin lu mikir ulang tentang realita? Dan sebenarnya cuy, itu bisa jadi semacam kode kalau dia mau curhat soal mantan. Tapi cuy, temennya temen gue, sebut aja namanya Dipo. Kalau dia yang ngomong kayak gitu, udah pasti beda cuy. Soalnya cuy, dia itu pernah masuk ke tempat yang seharusnya tuh cuman didatangi oleh seseorang yang siap kehilangan kewarasannya. Dan kali ini gue bakal ceritain apa yang Dibu ceritain ke gue malam itu. Dengan suaranya yang gemeter dan mata yang kayak masih ngeliat sesuatu di balik gue. Dan setelah lu denger cerita ini, katanya ada kemungkinan malam berikutnya itu lu bakalan lihat cahaya hijau lewat di depan jendela lu. Lu udah siap cuy? Ceritanya cuy, waktu itu Dipo yang masih jadi seorang mahasiswa di Paris sana, yang lagi butuh uang tambahan. Akhirnya Dipo ngelakuin segala macam kerja part time ya. Dan kadangkala Dipo itu kerja serabutan di Paris. Dan malam itu cuy, Dipo itu pulangnya kemalaman. Dan malam itu terlalu sepi buat Dipo. Gang sempit, bau lembab, cahaya lampu yang berkedip yang kayak naruh timer buat mati. Dan di ujung gang tadi cuy, ada satu bar, satu lantai, kecil, kumel. Ya kalau dilihat dari luar itu, kelihatannya kayak tempat yang pemerintah tuh sebenarnya udah lupa kalau di sana itu ada bar. Saking penasarannya, Dipo pun mencoba masuk ke bar tersebut. Dan begitu pintunya ditutup, dan Dipo itu ngerasa cuy, kayak baru saja ngelewati batas dunia normal. Dan di dalamnya itu, bau alkohol murahan, campur bau kayu basah, campur sesuatu yang tua. Lu bisa bayangin kan, seperti apa wujud bar itu? Bartendernya tinggi, kurus, rambut klimis, dan matanya kayak udah tahu kalau si Dipo ini mau datang cuy. Bartendernya ini langsung bilang, What would you like to partake of this glorious night? si Dipo ini hampir saja bilang bir. Tapi untungnya dia itu inget rumor yang pernah dia baca di forum internet zaman dulu. Dipo pun ngejawab, Absinthe. Bartender yang mendengar jawaban si Dipo langsung senyum cuy. Senyum yang dingin. Terus bartendernya tuh tanya lagi cuy, What type? Dipo pun ngambil nafas terus ngejawab, The stuff that man himself called no beer to take. Si bartender berhenti sejenak kemudian mengangguk. Dan itu tadi cuy, sebenarnya tanda dia itu selamat dari kematian pertama. Bartender pun ngeluarin gelas segi 7,
Lalu sendok absinthe berbentuk kunci, halus, tua, kayak artefak. Aturannya satu cuy, jalur cekung harus menghadap ke bawah. Salah dikit, mata lu bisa leleh kayak lilin. Dipo pun nurut cuy. Dipo taruh gula, dia pun tuang absinthe. Bartender pun bilang, cheers. Dan kalau si Dipo ini lupa jawab balik cuy, absinthe itu bakalan ngebakar isi perut Dipo sampai gosong. Dipo pun ngejawab, cheers. Dan langsung Dipo minum. Tiba-tiba cuy, lampu di bar itu mati total. Suasananya tuh langsung gelap, gak ada suara, gak ada gerakan. Lu itu cuman boleh diam jika lo ngeluarin sedikit aja suara cuy. Dan bartender itu bisa mutusin lu layak atau tidak. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Dan tiba-tiba cuy, seluruh bar itu dibanjiri cahaya hijau. Bola-bola kecil melayang seperti kunang-kunang dari neraka. Bartender hilang. Pelanggan yang lain yang ada di bar itu juga hilang cuy. Tapi tiba-tiba di ujung bar itu muncul satu pintu. Pintu yang dari tadi itu gak ada. Dan di tangan Dipo tiba-tiba ada sendok berbentuk kunci. Dipo masukin ke lubang kunci pintu tersebut. Dan anehnya, pintu itu kebuka. Ada lift tua. Cahayanya hijau. Dan di dalamnya ada sesosok wanita yang paling indah yang pernah Dipo lihat. Parasnya itu cantik yang bukan dari dunia ini. Cahaya dari lift itu bikin siluet sayap terbentuk di belakangnya cuy. Si sosok wanita tersebut nanya, Kau ingat? Yes, please. Saat Dipo mau masuk nih cuy, sosok wanita itu bertanya lagi, How will you compare Beckham Surrealist to Margaret? I've come to see more than art tonight. Setelah Dipo ngejawab tadi, lift itu langsung naik. Pelan, tenang, dan di saat lift itu berhenti cuy, pintunya langsung kebuka. Dan si wanita tadi mendekat dan mencium pipi Dipo. Dipo pun bilang, sejak dicium wanita tersebut, kepalanya kayak selalu penuh ide, tapi bukan dari Dipo. Dia pun masuk ke ruangan era tahun 1920-an. Ada poster besar Henry Beckham dan satu pintu lain. Poster itu menjelaskan, Beckham ini bukan pelukis biasa cuy. Dia itu ngelihat waktu kayak satu kanvas besar. Dia itu bisa ngelukis fraktal, kejadian besok, kejadian minggu depan, 50 tahun ke depan, 200 tahun yang lalu, bahkan sebelum manusia ada cuy. Dipo bilang, gue buka pintu itu dan gue lihat sesuatu yang sebenarnya gak boleh manusia lihat. Sayangnya cuy, Dipo waktu itu gak pernah ngejelasin detail apa yang telah dia lihat. Sejak balik ke Indonesia, Dipo tuh ngerasa ada yang ngikut sama dia. Bukan hantu, bukan pula bayangan, tapi inspirasi yang punya wujud. Kata Dipo nih, kadang kalau pas dia sendiri, dari pojok kamarnya itu ada cahaya kecil berwarna hijau melintas. Dan sebelum Dipo selesai cerita ke gue waktu itu cuy, dia bilang sesuatu ke gue yang sampai sekarang masih nancep. Dipo tuh bilang gini cuy,
sosok wanita itu semalam datang. Dia bilang, kali ini giliran temen lo. Lu tahu kan siapa temen yang dimaksud? Karena lu lagi denger cerita ini sekarang, kalau nanti malam ada cahaya hijau melintas di kamar lo, jangan panik cuy. Itu sebenarnya cuma tanda sosok wanita yang ditemuin di body lift itu sedang ngecek apakah lo udah siap. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta The Gallery of Henry Beauchamp. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl